selamat bergabung kembali bersama kami di channel Injili Salam Injili. Saya Pengalaman Gula sebagai host dan rekan saya Erik Tadi Sujai, dan kembali bersama narasumber kita Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi selaku Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta. Iman sebagai sarana keselamatan. Iman menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini karena topik ini hangat diperbincangkan di kalangan para teolog maupun para mahasiswa. Kepada Bapak dipersilakan. baik, terima kasih. Shalom, shalom saudara-saudara. Pada hari ini tema kita adalah iman dan keselamatan. Apa arti iman? Iman berasal dari kata Yunani pistis dan bahasa Inggris faith. Saudara, sebenarnya kata iman dan percaya itu di dalam bahasa Yunani sama, yaitu pistis. Namun di dalam terjemahannya terkadang sering sekali dibedakan. Tapi sebenarnya intinya sama. Arti dari iman atau percaya atau pistis itu, lebih tepatnya pistis dalam Yunani itu adalah apa? Yaitu menaruh penuh. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan Tuhan, maka menaruh penuh atau percaya penuh, taat penuh kepada Tuhan. Dengan demikian percaya dan iman itu sebenarnya dua kata tetapi memiliki kekuatan yang sama. Sehingga tidak boleh ada orang berkata, oh percaya kepada Yesus ya tidak sama dengan beriman kepada Yesus. Seringkali orang membedakannya seolah-olah beriman kepada Yesuslah yang benar. Padahal sebenarnya sama saja. Dan nanti dalam penggunaannya dalam teks-teks ayat-ayat kita juga melihat bahwa sama. Bisa dipakai kata beriman kepada Yesus, juga bisa dipakai kata percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, untuk penggunaannya karena banyak sekali percaya beriman dalam Alkitab, kita tidak bisa menyelesaikannya semua untuk membahas satu persatu ayat tersebut, tetapi kita mencoba untuk mengangkat beberapa ayat yang penting-penting, ya. Nah, oleh sebab itu kita akan baca, lihat Efesus 2 ayat ayat yang ke-8, ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8 menggunakan kata pisteos. Itu jenis katanya kata benda, saudara. Kata benda. Kemudian di dalam Kisah Rasul 16, ya, Kisah Rasul 16, ya, nanti teman-teman saudara-saudara juga bisa buka, ya, di Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-31, ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, perhatikan, sama-sama kata percaya, ya. Percaya dan iman, tetapi sama-sama menggunakan kata pisteos atau di dalam Kisah 16:31 pisteuson. Kata-katanya sama, saudara. Nah, cuman di mana letak bedanya? Di dalam Efesus 2 ayat 8 itu menggunakan kata benda. Sedangkan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 menggunakan kata kerja. Ya, kalau saudara diperiksa, yaitu verb, aorist, imperatif. Ya, kata kerja bersifat aorist dan dia imperatif. Artinya apa? Kata kerja ini, ya, aorist imperatif ini merupakan, ya, perintah atau permintaan atau ajakan. Makanya diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah. Konteks ini, saudara, ini merupakan khotbah Petrus, ya, khotbah Petrus, ya, dan khotbah Paulus, ya, Paulus dan Silas, ya, Paulus dan Silas di sana berkata kepada, ya, orang-orang yang ada di sana. Dia katakan apa? Percayalah kepada Tuhan, ya. Dan kalau kita baca di ayat yang sebelumnya itu menarik. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan,
apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Apa yang aku perbuat supaya aku selamat? Sehingga Rasul Paulus berkata apa? Percayalah. Ya, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kata kerja, ya, permintaan atau ajakan untuk percaya. Itu berarti saudara bahwa percaya atau iman itu, ya, merupakan suatu respon dari manusia, orang yang mendengar, ya, orang yang mendengar tersebut. Nah, oleh sebab itu mari kita lanjutkan lagi. Sebenarnya dari mana sih, ya, iman itu timbul atau percaya itu timbul? Nah, kemudian kita bisa lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17 bisa dikatakan, ya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, sekiranya kalau seseorang tidak mendengar firman Kristus atau Injil, maka dia tidak bisa beriman, tidak bisa percaya. Ya, sebagaimana yang tercatat di dalam ayatnya yang ke Roma 10 ayat 13 dan 14. Sebab, ya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dia di situ adalah Yesus. Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi harus ada pemberitaan tentang Yesus. Pemberitaan tentang Yesus itu adalah pemberitaan Injil. Ya, pemberitaan Injil disampaikan kepada orang-orang. Dan bagi orang yang merespon, bisa dikatakan apa? Apa yang harus kami perbuat untuk selamat? Yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan respon dari pendengar Injil. Ya. Tapi kita harus memang akui bahwa ada beberapa orang yang tidak menerima dan banyak juga orang yang tidak menerima. Tapi itu tergantung kepada orang tersebut. Tapi ini jelas menandakan bahwa adanya suatu dari manusia, ya, arah manusia yaitu bersifat respon itu dibutuhkan dan sangat dibutuhkan respon untuk percaya. Jadi kalau dikatakan respon itu tidak ada sama sekali, itu pasti banyak berbenturan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Pasti. Demikian juga kalau dikatakan bahwa iman atau percaya itu adalah ditanamkan langsung kepada diri seseorang, ya, langsung tiba-tiba beriman, langsung tiba-tiba percaya kepada Yesus, gitu ya. Baru kemudian nanti maka dia mendengar Injil, ya. Nah, itu juga aneh. Ya, itu aneh. Yang benar adalah mendengar Injil dan percaya dulu. Mendengar Injil baru percaya. Ini tidak boleh dibalik, saudara. Tidak boleh dibalik. Nah, oleh sebab itu, iman itu lahir dari hati seseorang. Tetapi tanpa adanya berita Injil, maka iman itu tidak dapat timbul dalam hati seseorang. Tidak dapat. Kenapa? Itulah urgensinya tadi dalam Roma 10 tadi ayat 13 dan 14. Bagaimana mungkin orang percaya jikalau tidak ada yang memberitakan? Karena oleh sebab itu pemberitaan Injil sangat penting agar dalam pemberitaan Injil itu nanti maka disitulah diketemukan orang percaya atau orang beriman. Disitulah nanti kelihatan orang-orang pilihan Allah tersebut. Jadi pilihan Allah atau predestinasi itu akan nyata nanti ketika di dalam pemberitaan Injil akan ketahuan, akan kelihatan. Ya, oleh sebab itu tidak boleh, ya, sama sekali menganggap enteng akan percaya pistis atau iman. Memang iman bukanlah menyelamatkan kita. Ini juga penting yang harus kita ketahui.
bukan iman yang menyelamatkan kita. Ya, yang menyelamatkan kita adalah karya Yesus di atas kayu salib, sempurna, selesai. Dan kemudian Efesus 2 ayat 8 katakan apa? Ya, kasih karunia oleh anugerah. Tapi tunggu dulu, anugerah tidak cukup sampai di situ. Ya, kalau kita hanya stop di anugerah, berarti sudah langsung saja ditanamkan. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Oleh iman, ya, oleh iman. Jadi kasih karunia anugerah oleh iman. Dengan demikian, ya, apakah seseorang ya, dapat diselamatkan kalau tidak beriman? Tidak dapat, tidak akan bisa. Ya, oleh sebab itu kata iman di situ oleh iman, ya, oleh iman di situ, ya, artinya bukan iman yang menyelamatkan, melalui ya, truk, ya, melalui atau truk itu berarti ya saluran dari keselamatan itu adalah iman, ya, saluran dari keselamatan itu adalah iman, tetapi bukan iman yang menyelamatkan, ya. Yang menyelamatkan kita ada siapa? Yesus Kristus. True atau kata dia itu merupakan preposisi. Fungsi preposisi dia atau true di sana adalah sebagai penyaluran dari anugerah Allah. Anugerah Allah itu disalurkan lewat apa? Lewat iman. Maka tidak bisa kita katakan bahwa iman itu langsung ditanamkan saja begitu saja kepada seseorang. Tiba-tiba dia langsung beriman. Nggak bisa. Ya. Tetapi dia harus apa? Mendengar Injil dan percaya. Mendengar Injil dan kemudian dia percaya, lahirlah iman. Jadi proses seseorang beriman itu ada. Proses seseorang percaya Yesus itu ada. Ya. Lewat apa? Pemberitaan Injil. Demikian juga keselamatan itu, anugerah keselamatan disalurkan melalui ya, iman kepada seseorang. Oleh sebab itu kalau iman itu tidak ada, maka penyaluran itu tidak akan terjadi. Itu jelas sekali. Ya. Untuk kita harus memahaminya. Ya, bagi kita semuanya betapa penting kita harus memberitakan Injil. Dengan memberitakan Injil, maka kita akan dapat ya, melihat orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang nanti akan percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Iman, ya, oleh iman, ya, atau lebih tepat diterjemahkan melalui iman kita diselamatkan. Nah, apakah kalau tidak ada iman, apakah dapat selamat? Tidak, karena harus melalui. Nah, oleh sebab itu Allah ya menetapkan iman sebagai saluran. Ini saya pakai istilahnya. Allah telah menetapkan salurannya, saluran keselamatannya itu adalah iman. Ibarat itu adalah satu-satunya saluran. Jadi saluran, apakah ada saluran yang lain? Tidak ada. Saluran satu-satunya yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan atau memberikan kasih karunia atau anugerah tadi yang depan adalah salurannya adalah iman, sehingga sampai kepada manusia. Mungkin pertanyaannya begini, loh, kan Pak, Tuhan mampu saja melakukannya, langsung tiba-tiba, langsung saja nggak perlu melalui saluran, kan bisa? Iya, kalau kita lihat dari sisi kemahkuasaan dan kedaulatan Allah bisa saja, tetapi apakah cara kerja Allah demikian? Tidak. Prosesnya adalah melalui iman. Jadi keselamatan itu kasih karunia atau anugerah disalurkan melalui iman, sehingga keselamatan itu sampai kepada seseorang yang beriman tadi, yang percaya. Orang tersebut yang percaya diselamatkan. Ya, kira-kira demikian. Baik, kita telah mendengarkan bersama penjelasan tentang iman, dan saat ini kita masuk dalam ruang diskusi. Kepada rekan yang mau bertanya, persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya dari materi yang telah disampaikan oleh beliau. Tadi dikatakan bahwa iman timbul karena mendengar Injil. Lalu pertanyaan saya begini, apakah pasca dosa manusia bisa beriman? Ya, pasca jatuh dalam dosa, apakah manusia dapat beriman? Ya. Ya, jawabannya tadi jelas. Ya, di dalam Kisah 16 ayat 31. Ya, di sana dikatakan apa? Ya, percayalah
kepada Yesus Kristus. Injil diberitakan, kemudian ada suatu perintah, permintaan. Itu kalimat itu imperatif, ya, kata kerja imperatif. Ada permintaan agar orang yang mendengar itu percaya. Nah, oleh sebab itu, apakah tetap ada respon pasca kejatuhan dalam dosa? Ada. Respon itu tetap ada. Jikalau tidak ada, maka sia-sialah apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Paulus itu ya, dalam kisah 16 ayat 31, tidak mungkin Rasul Paulus berkata percayalah. Ya. Tidak mungkin. Begitu ya. Oke. Baiklah, sekarang saya mau bertanya. Tadi Bapak menjelaskan tentang iman. Lalu kira-kira seperti apakah ciri-ciri orang yang beriman itu? Ya. Apakah ciri-ciri orang yang beriman? Ciri-ciri orang yang beriman pastinya karena dia sudah tadi mendengar Injil dan percaya Injil, maka Yesus Kristus itu akan menjadi Tuhannya. Ciri-ciri orang yang beriman, Yesus akan menjadi Tuhannya. Karena arti iman tadi apa? Atau percaya, pistis? Berserah penuh, berharap penuh, dan bahkan apa? Ya, mengandalkan penuh. Itu artinya taat juga, taat penuh. Ya. Artinya apa? Ciri-ciri yang paling utama adalah dia akan mempertuhankan Yesus. Ya. Yesus itu artinya Yesus benar menjadi Tuhan dalam kehidupannya, itu kelihatan, kira-kira begitu. Akan kelihatan sekali. Dan kemudian ciri-ciri iman orang yang beriman adalah maka dia akan mengalami perubahan hidup seturut dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dia juga akan menjadi orang yang semakin hari semakin berproses, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi tidak mungkin orang berkata, oh beriman, ya, tetapi Kristus tidak hidup dalam dirinya dan firman Tuhan tidak hidup dalam dirinya. Terima kasih. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Apakah iman seseorang ini bisa hilang? Apakah iman dalam diri seorang bisa hilang? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik juga. Ya, apakah iman itu dia sudah beriman kepada Yesus bisa tiba-tiba imannya hilang? Nah, gitu ya. Nah, karena iman itu adalah lahir dari hati, ya, lahir dari hati, dan kemudian iman itu merupakan ketaatan penuh. Dan bukan hanya itu saja, ketika orang sudah beriman, sudah percaya, maka Roh Kudus, ya, akan terus memampukannya. Jadi dengan demikian, ya, bukan hanya iman itu adalah hasil usaha manusia, tidak. Tapi Roh Kudus juga mengerjakannya di dalam hati seseorang. Ya, Roh Kudus berkarya di dalam diri seseorang. Dan Roh Kudus yang dimateraikan itu, maka Roh Kudus itu akan terus menuntun seseorang untuk mampu taat menjalankan firman Tuhan, dan iman itu tidak akan hilang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpikir bahwa iman itu hanya berdasarkan manusia, maka kita manusia ini tidak bisa konsisten terkadang. Ya. Tetapi karena itulah fungsi dari Yesus mengutus Roh Kudus. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, dia akan menjadi penghibur, dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Artinya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya, dia akan terus menuntun, terus menerus, dan dia tinggal secara imanen atau permanen, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, itu poin pentingnya di situ. Jadi iman dalam diri seorang tidak akan pernah hilang. Tetapi iman itu ya bisa bertumbuh. Nah, di sini. Oleh sebab itu terkadang kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, iman itu terus naik. Tetapi ketika kita, ya, meskipun kita sudah lahir baru, kalau kita di dalam kehidupan kita tidak menjaga kekudusan, melanggar firman Tuhan, di situ kita iman itu bisa goyah. Nah, oleh sebab itu perlunya kita sebagai orang yang sudah beriman untuk senantiasa menjaga ketaatan kita kepada firman Tuhan, agar firman kita itu terus bertumbuh. Terima kasih Pak atas pencerahannya dari jawaban kami, sangat memberkati kami. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan saya. Demikian saja obrolan kita tentang iman malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.